Ya, salam teman-teman pemuda remaja GKA Elion. Senang sekali karena teman-teman dapat tetap setia dan selalu mendisiplin diri untuk bisa tetap mengikuti ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kokrisna ingin men-challenge teman-teman terlebih dahulu untuk bisa mengikuti setiap persekutuan-persekutuan online pemuda remaja di rayon kalian masing-masing. Bagi yang belum. Kenapa? Sebab agar kita bisa tetap terkonek satu dengan yang lain. Karena esensi dari sebuah gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Dan ibadah online telah membuat kita kehilangan esensi tersebut. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Mari teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita dapat mengikuti setiap alur ibadah kita. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai ibadah kita. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Ya, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, masih boleh beribadah di tengah kondisi kayak ini. Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, mari kita menyanyikan jaminan mulia sebagai bentuk ucapan syukur kita. Jaminan mulia di dalam
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami boleh beribadah. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat apapun yang kami lalui, biarlah kiranya semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan ya teman-teman. Walaupun kita terbatas oleh jarak, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus itu ada dalam hati kita. Kita mau memuji Tuhan, mau bersorak bagi Tuhan karena kita adalah orang yang dijamin olehnya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita angkat pujian. Serukan namanya. Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Lebih semangat lagi. Sama-sama yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama lebih semangat. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, biarlah kiranya semuanya tertuju pada Tuhan. Mari kita pujikan Ku Tahu Yang Ku Percaya. Namun ku tahu yang ku
percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Tak ku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menembus. Namun ku tahu yang ku percaya, namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhir. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita nanti akan lihat beberapa ayat sebelumnya juga. Kalau kita coba renungkan, saudara-saudara masih remaja, kalau saya tanya gitu ya, kira-kira nanti kalau dewasa itu mau jadi apa gitu ya. Mungkin jawaban orang sekarang, anak sekarang mau jadi YouTuber, mau TikTok tuh apa ya namanya, TikToker atau apa gitu ya. Atau mungkin mau jadi pengusaha, mau jadi orang kaya. Mungkin kalau yang agak ngayal dikit bolehlah jadi princess, jadi unicorn, apapun lah gitu ya. Kira-kira manusia itu kalau umurnya bertambah, hidupnya itu tambah mudah atau tambah sulit gitu ya. Mungkin buat anak remaja mikir gini, ngapain sih kok kita itu mikir sesuatu yang jauh ke depan padahal aku lo masih remaja, yang penting sekarang sekolah, dapat nilai bagus, itu cukup. Coba pikirkan gini, waktu dulu kalian masih TK, SD, lalu SMP, SMA, kuliah. Jujur ya, tambah enak gak sih? Lebih mudah gak sih hidup ini? Pelajarannya lebih gampang gak? Kalau saya boleh jujur gitu ya, saya banyak temukan anak remaja yang stres di zaman ini. Mereka yang begitu depresi, kalau saya tanya kenapa? Tugas sekolah begitu berat, tugas kuliah begitu berat, aku dibully oleh temanku, aku takut dengan masa depanku. Saudara, kalau kita berbicara hidup manusia akan selalu penuh dengan tantangan. Pernah nggak kita berpikir juga nanti ke depan kerohanianku itu akan seperti apa? Kira-kira nanti aku apakah tetap akan terus beriman kepada Tuhan? Apakah aku akan terus percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, kalau di dalam pelayanan saya kadang tuh sedih gitu ya. Kenapa? Saya sering ketemu orang yang bilang gini, dulu saya itu Kristen, dulu rajin ke gereja, dulu saya rajin pelayanan. Tapi dulu gitu ya, saya rindu anak-anak remaja, Elion bukan orang-orang yang nanti kisahnya tuh seperti itu. Tapi yang kisahnya tuh kisah yang indah gitu ya. Kenapa? Karena kalian sudah jadi majelis, jadi hamba Tuhan, mungkin nanti melayani di gereja jadi guru sekolah minggu. Mau kita bertumbuh nanti jadi orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Tapi saudara, inilah realita kehidupan manusia. Semakin usia kita bertambah, semakin banyak tantangan kehidupan, semakin banyak pergumulan.
Lalu bagaimana caranya bisa kuat? Hari ini tema khotbahnya saya berikan judul, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, habis ini kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Bagaimana kita terus yakin, bagaimana kita terus berjuang di dalam perjalanan iman kita. Ketika kita tahu siapa yang kita percaya. Saudara, hidup ini tidak mudah gitu ya. Kalau lihat ayat ini, hidup manusia tidak mudah, kenapa? Paulus tuliskan di ayat yang ke-12 dari 2 Timotius 1. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Paulus tuliskan dengan sangat jelas, aku menderita. Kalau kita coba lihat bagian firman Tuhan ini, ya inilah realita hidup manusia. Aku akan menderita. Saudara kalau lihat siapa Paulus, harusnya tuh kayak nggak masuk akal gitu ya. Kenapa? Paulus ini kalau kita gambarkan orang sekarang nih, orang yang hebat gitu ya. Orang yang perjalanan pelayanannya begitu luar biasa. Kalau sekarang mungkin kalau orang sebut Paulus tuh pasti banyak followernya, banyak orang yang nge-like dia. Kalau kira-kira kalau Paulus suruh posting gitu ya di TikTok, di Instagram, dimanapun lah. Pasti yang nge-like tuh banyak gitu ya. Ini orang hebat. Yang mungkin seluruh dunia akan wow Paulus gitu ya. Tapi orang hebat ini di akhir pelayanannya. Dia bukan membanggakan, oh aku orang hebat kok. Aku tidak pernah punya masalah kehidupan. Tapi di sini itulah sebabnya aku menderita. Bagian firman Tuhan yang buat saya menarik. Mungkin kita masih, kalian berpikir, oke aku masih remaja, hidupku kalau bisa ya enak terus gitu ya. Saya bukan nakut-nakuti. Tapi bagian firman Tuhan ini pun real kok. Paulus di akhir hidupnya pun dia harus mengalami penderitaan. Bahkan dia menderita karena apa? Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dia menderita karena kesetiaannya untuk memberitakan Injil. Ayat ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus bangga dengan penderitaannya, kenapa? Karena dia tahu ini yang Tuhan mau. Ini sesuai dengan panggilannya. Saudara, saya tidak bisa mengatakan hidup manusia bisa dijamin semua berjalan dengan lancar. Contoh paling gampang tahun ini sudah sangat jelas kok. Siapa sih yang pernah berpikir kalau akan ada pandemi yang bahkan selesainya kapan kita nggak pernah tahu kan? Saya yakin yang sekolah online tiap hari itu juga ada sih yang merasa enak karena sekolah online itu bisa sambil main game gitu ya, bisa tidur-tidur. Karena beberapa orang kalau sekolah online bisa chattingan sama saya, wah saya mengganggu anak sekolah gitu ya. Dulu mana bisa, sudah masuk kelas kan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ada yang santai sekarang, kalau seragam kan juga enak ya. Sekarang bajunya aja yang penting yang kelihatan di atas, bawahnya celana pendek kan gitu ya. Mungkin sepatu kita sudah lama nggak dipakai. Tapi saya yakin lebih banyak yang tidak suka dengan kondisi ini. Kenapa? Harus tinggal di rumah, harus terus berjuang, harus kebosanan. Aku pengen ketemu teman, aku pengen jalan-jalan. Inilah kondisi hidup manusia. Kondisi dunia ini yang tidak akan pernah ideal. Tapi bukankah ini yang harus kita alami sekarang? Kita mau marah ke siapa? Kita mau bilang, aduh hidupku kok seperti ini sih, aku mau ganti aja hidup yang lain. Saudara, inilah hidup kita yang memang mungkin tidak mudah. Tapi jangan disesali. Kalau suatu saat nanti mungkin kita mengalami hidup yang penuh dengan tantangan. Tapi kita tahu ada rencana Tuhan di sana. Seharusnya kita bangga gitu ya. Aku tahu Tuhan masih menolong aku. Aku tahu Tuhan masih memimpin aku. Tapi mungkin teman kita bilang, tapi lo hidupmu banyak masalah kok. Ini cara Tuhan untuk mendewasakan aku. Aku tidak malu dengan penderitaan ini. Tentu itu tidak mudah. Tapi kalau ayat ini, satu ayat yang buat saya indah, kenapa? Tadi dikatakan, untuklah sebabnya aku menderita semuanya itu. Tapi Paulus katakan apa? Tetapi aku tidak malu, kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Paulus betul-betul bisa sungguh-sungguh yakin di dalam menjalani hidupnya. Bahkan dia yakin ketika dia harus mengalami penderitaan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa sih Paulus itu percaya? Ayat 9 dan 10 di ayat sebelumnya dari 2 Timotius 1. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Paulus tahu ini adalah Tuhan yang sudah memanggil dia.
yang memberikan kasih karunia-Nya yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Paulus tahu siapa yang dia ikuti. Paulus tahu siapa yang dia percaya. Sehingga dia tidak pernah menyesal. Dia nggak pernah mengenang, oke dulu waktu aku belum ikut Tuhan Yesus lebih enak kok. Setelah ikut Tuhan Yesus, hidup dia tidak pernah betul-betul bisa lancar dan enak. Bahkan sekarang dia harus alami penderitaan. Tapi dia tahu siapa yang dia ikuti. Yaitu Tuhan yang memanggil dia. Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang sudah menebus dia. Tuhan yang nanti akan memberikan hidup yang kekal. Saudara, kalau kita coba lihat hidup Paulus gitu ya. Dia ngalami apa saja sih? Kalau lihat suratnya kadang dia bilang bersukacita. Wah rasanya hidup Paulus itu indah ya, penuh sukacita. Tapi kadang dia bilang hidupnya juga alami penderitaan yang begitu berat. Kadang dia harus mengalami sakit. Kadang dia harus mengalami, dia frustasi, dia stres. Kadang dia juga mengalami aniaya. Kadang dia melakukan perjalanan yang berat. Tapi dia kadang juga bisa bilang, aku tahu pertolongan dan berkat Tuhan. Saudara, hidup Paulus itu penuh dengan warna. Tapi dia jalani dengan tetap yakin, kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa yang bisa dipercaya. Saudara, mungkin kita akan kembali boleh protes ke saya gitu ya. Lah aku kan masih remaja, yang khotbah sudah tua gitu ya. Ya, saya enggak setua itu juga lah gitu ya. Tapi gini, saudara kalau saya mau boleh jujur gitu ya. Manusia pasti punya banyak kisah. Semakin bertambah usia, contoh ini ya, enggak usah jauh-jauh. Contoh paling gampang, saya terakhir ini kalau lihat di YouTube, ya kayak artis di YouTube gitu ya. Lihat tayangan khotbah selalu saya pakai kacamata. Ini kacamata bukan kacamata gaya, awalnya dikira kacamata gaya gitu ya. Ini kacamata plus, sebetulnya kacamata baca gitu ya. Dan di masa pandemi ini ukurannya naik gitu ya. Awalnya 0,75 sekarang 1. Ini kalau pandemi nggak berakhir lama-lama kacamata baca saya tebel. Awalnya saya mau beli yang versi kecil yang ditaruh di hidung itu loh. Tapi kan saya mikir gak keren juga gitu ya. Nah akhirnya beli yang sedikit lebih keren gitu ya. Kesehatan saya, mata saya aja tuh menurun. Dan waktu saya beli kacamata orangnya cuma bilang, ya sudah umurnya gitu ya. Aduh saya cukup sedih gitu ya. Apakah umur saya ini, ya nanti umur kalian juga gitu ya. Itulah keadaan manusia yang akan terus mungkin kesehatannya menurun. Mungkin tantangan kehidupan, kebutuhan kehidupan semakin banyak. Tapi apakah kita terus beriman? Apakah kita tahu hidupku tidak salah, kenapa? Karena aku tahu Tuhan yang sudah memanggil aku. Aku tahu kasih karunia Tuhan sudah aku dapatkan. Saya rindu saya pun bisa kayak Paulus. Di akhir hidup mungkin ketika hidup saya mungkin dalam kondisi yang sudah begitu berat. Saya bisa bilang aku tetap bersyukur. Aku tahu karya Tuhan itu nyata. Aku tahu Yesus sudah mati di kayu salib buat aku. Aku tahu hidupku tidak pernah salah ketika aku mengikut Tuhan. Saudara, saya rindu apapun yang nanti kalian akan hadapi, gak usah jauh-jauh. Nanti sekolah yang baru, kalian pindah ke kota yang baru, ke luar negeri. Mungkin kalian harus mengalami siklus-siklus kehidupan yang baru. Kehilangan orang yang kita kasihi. Ada Tuhan yang kita percayai. Ada jaminan itu. Hidup kita begitu berharga. Karena kita tahu siapa Tuhan penebus kita. Siapa Tuhan yang kita percayai. Lalu bagian selanjutnya ayat ini ayat ke-12. Kalau tadi karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bagian selanjutnya aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, tantangan kehidupan bertambah. Bisa jadi mungkin kita juga khawatir gitu ya. Kira-kira sampai akhir hidupku tuh aku masih bisa jadi anak Tuhan yang baik atau tidak ya. Saudara, ayat ini begitu indah, kenapa? Mau dikatakan kalau Tuhan sudah memanggil kamu memberikan Injil keselamatan itu, Tuhan pun yang akan menjaganya itu di dalam hidup kita. Dia yang menjamin itu di dalam hidup kita. Saudara, kata yang dipakai di sini apa yang telah dipercayakan, ini menarik gitu ya. Kata ini terjemahannya bisa diartikan deposit gitu ya. Deposit menempatkan sesuatu yang berharga. Kita titipkan kepada orang lain.
Dititipkan di orang yang kita yakin bisa menjaganya dengan aman. 2 Timotius 2 ayat 14, harta yang indah yang telah dipercayakan, pakai kata yang sama. 1 Timotius 6 ayat 20, peliharalah apa yang telah dipercayakan. Semua berbicara tentang apa? Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Saudara, kalau kita lihat hidup kita kan percaya Tuhan. Lalu apa yang membuat kita bisa terus bertahan sampai akhir? Karena ada Injil yang sudah diberitakan. Injil yang sudah kita dengarkan. Injil yang Tuhan titipkan kepada kita. Injil yang telah dipercayakan. Dan Tuhan sendiri yang akan menjaga Injil itu tetap kita pegang dalam keadaan apapun. Saudara, Paulus dalam bagian ini dia yakin. Kalau dia dulu memberitakan Injil kemana-mana, Paulus kan gak pernah lihat kan Injil itu tersebar akhirnya sampai kemana kan. Paulus mungkin gak ngerti Indonesia juga gitu ya. Gak ngerti Surabaya, gak ngerti Elion, gak ngerti ya rumah kita di Surabaya bagian manapun kan. Apakah Paulus tahu, oh nanti Injil akan tersebar ke Surabaya kan enggak kan. Tapi kalau Injil masih ada sampai sekarang, kenapa? Bukan Tuhan yang membuat Injil ini bertahan, bukan Paulus yang membuat Injil ini bertahan. Tapi Tuhan sendiri yang menjaga jiwa-jiwa dan membuat Injil ini terus diberitakan. Bahkan Paulus sendiri kalau mungkin dia bergumul. Tuhan, hidupku penuh penderitaan dan tantangan. Tapi Paulus sendiri sadar, Tuhan sendiri yang akan menjaga jiwanya. Kalau ayat ini sampai kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia yakin Injil yang dia sudah dapatkan yang tertanam di dalam dirinya. Tuhan pun akan jaga sampai akhir hidupnya. Saudara, Paulus ketika dia harus menghadapi hidup yang sulit. Dia yakin ketika dia tuliskan surat ini kepada Timotius. Injil ini akan diteruskan oleh Timotius. Injil ini tidak akan pernah berhenti. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aku akan terus percaya kepada Tuhan. Saudara, anak remaja sekarang buat saya tantangannya nggak gampang gitu ya. Saya ketemu banyak anak remaja yang ngeklaim dirinya tuh, aku tuh ateis, aku tuh agnostik gitu ya. Kalau kalian cari apa ya, ateis nggak percaya Tuhan, agnostik itu percaya Tuhan, aku tahu ada Tuhan tapi aku nggak mau punya agama dan sebagainya. Banyak orang yang mulai meragukan. Bahkan aku kelompok sains, aku percaya dunia tuh ini. Mungkin ada lagi yang lebih aneh, aku percaya UFO, benda-benda luar angkasa kan gitu ya. Bagaimana aku bisa bertahan? Saya mau katakan kalau hari ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengaku percaya, Dia yang akan menjaga kita sampai akhir. Kemanapun kita pergi nanti, kemanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau di sekolah pun ketemu teman yang aneh-aneh. Terus, Tuhan, aku mau belajar firman Tuhan lebih baik, aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Jaga aku Tuhan. Saudara, semakin dewasa akan semakin banyak tantangan. Tapi saya mengajak kita untuk yakin akan kesetiaan Tuhan. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Saudara, lagu tadi, Ku Tahu Yang Ku Percaya, dituliskan oleh Daniel Whittle. Ini tuh seorang, dia mayor ya, dia ikut perang, dia tentara ikut perang. Yang menarik, dia itu sebetulnya Kristennya tuh Kristen-Kristenan gitu ya. Jadi dia itu Kristen tapi gak betul-betul sungguh-sungguh di dalam imannya. Kemudian waktu dia mau berangkat perang, ternyata ibunya, ada beberapa versi cerita tentang orang ini. Jadi ibunya tuh memasukkan Alkitab Perjanjian Baru, dibuat bekalnya di perang. Satu kali ketika perang, dia mengalami luka. Ketika luka dia harus ada di rumah sakit, dia kehilangan tangan kanannya. Dia ada di penjara di rumah sakit, dia itu stres. Karena stres dia itu baca Alkitab, tiap hari Alkitab Perjanjian Baru untuk dibaca gitu ya. Satu kali setelah luka-lukanya sudah lebih baik, dia menjalani hidupnya, dia terus membaca itu, tiba-tiba dia baru tidur, perawat itu membangunkan dia. Perawat ini bilang apa? Ada tahanan yang baru sekarat, tolong doakan dia gitu ya. Lah dia itu kan bingung kan, lah aku loh Kristennya Kristen-Kristenan suruh mendoakan orang gitu ya. Aku aja gak yakin gitu ya. Tapi yang menarik, perawat ini bilang apa? Loh kamu kan Kristen dong, kamu sering baca Alkitab kok. Menarik ya, akhirnya dia tuh ya sadar, iya ya. Lah aku timbang nganggur baca Alkitab ternyata dikira sama suster ini orang Kristen yang taat gitu ya. Karena dia kasihan ada orang yang sekarat dan minta didoakan. Dia datang menemui orang yang hampir meninggal ini. Dan saudara yang menarik waktu dia doakan itu apa? Sebelum dia mendoakan orang ini, dia bertobat dulu di hadapan Tuhan gitu ya.
Jadi dia mengakui dosanya dulu, Tuhan ampuni dosa saya mau menerima Engkau, saya nggak layak, sebentar lagi saya mau doakan anak ini, kira-kira seperti itu. Kemudian dia doakan anak ini. Ketika dia melihat anak ini didoakan, ketika dia bisa mendoakan membuat anak ini juga menerima Kristus, dia bisa melihat wajah yang tadinya ketakutan, menjadi wajah yang penuh dengan sukacita, wajah yang begitu damai, ketika anak ini mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Akhirnya dia tuliskan 200 lagu. Dan ini salah satu lagu terkenal yang dia tuliskan. Tak ku tahu anugerahnya ia berikan padaku. Dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku dan sejak aku percaya diberi hati baru. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bahwaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang kuserahkan sampai pada akhirnya. Jadi dia tahu, dia dulu belum betul-betul percaya, tapi kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Saya mau menantang setiap kita, anak-anak remaja, mungkin saat ini kita belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya bukan nakut-nakuti, hidup kita akan terus mengalami banyak perjalanan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh punya Tuhan, ketika kita tidak punya pegangan yang sungguh-sungguh bisa kita percayai, banyak orang putus asa, banyak orang akhirnya menyelesaikan hidupnya, bunuh diri untuk alasan yang kadang sangat tidak penting. Tapi aku tahu siapa yang ku percaya. Kalau hari ini Tuhan berbicara di dalam hati kita, saya yakin firman Tuhan ini enggak kebetulan. Tuhan mau menyelamatkan kalian. Tuhan mau kalian menjadi anak-anaknya dan betul-betul hidupnya diubahkan. Dan seperti kisah tadi, waktu Bethel ini doakan orang yang sekarat itu. Ketika dia percaya Kristus, ada sukacita di dalam hatinya. Saudara, kadang saya sedih kenapa? Kadang lihat anak remaja kok wajahnya tuh kayak suntuk gitu tuh sayang gitu ya. Kenapa? Ya hidup ini bukan untuk diratapi, bukan untuk stres. Sekarang jangankan anak remaja, saya berapa kali ketemu anak sekolah minggu aja bilang stres kok. Baru apa stres gitu ya, banyak tugas di sekolah. Terakhir ini anak sekolah minggu kan juga karena sekolah online aktif WA ya. Beberapa tuh suka update status di WA. WA-nya itu isinya stres semua gitu ya. Itu anak kelas 3, kelas 2 SD, anak 2 SD aja bisa stres karena sekolah kok. Saudara, hidup kita bukan diakhiri di stres, akhirnya stresnya numpuk, gila kan, enggak lah. Saya yakin kita enggak pengen punya hidup seperti itu. Tapi kita punya sukacita. Saat ini keadaan yang kita alami mungkin tidak ideal. Aku tahu Tuhan, aku percayai. Aku punya harapan. Aku punya jaminan akan masa depanku. Meskipun sekarang hidupku penuh dengan tantangan, aku tahu hidupku ada di tangan Tuhan. Dan bahkan ketika kita takut, gimana ya Tuhan, aku takut loh nanti tantangan dunia semakin berat. Tuhan pun akan menjaga kita sampai akhir. Saudara, kalau Paulus menuliskan nasihat ini kepada Timotius, kalau Whittle menuliskan lagu yang begitu luar biasa yang tadi kita sudah nyanyikan, habis ini kita nyanyikan lagi. Mereka sudah terlebih dahulu berjuang. Mereka sudah terlebih dahulu berjuang di dalam imannya. Tuhan menjaga iman mereka sampai akhir. Saya berdoa kita pun terus berjuang di dalam iman kita. Teruslah setia menjadi anak-anak remaja yang terus bertumbuh. Kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dan nanti kalau kalian sudah semakin dewasa, nasihatkan ini juga kepada anak cucu. Teruskan generasi demi generasi, semua percaya kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, tadi saya bilang di awal keren ya, Paulus kan tinggal di mana, sekarang Injil itu sampai ada di Indonesia kan. Sampai kita dengar. Kalau kita mau terus menjaga Injil itu, Injil akan terus tersebar. Karena itu hiduplah dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kalau hidup kita akan penuh dengan tantangan, wajar gitu ya. Saya nggak bilang anak remaja hidupnya enak kok. Saya tahu kalian juga kadang stres, kadang pusing, tapi percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kalian takut dengan masa depanmu, yakinlah Tuhan juga memegang masa depan kalian. Terus setia, Dia akan menjaga kita sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami manusia yang lemah dan terbatas.
Hidup kami penuh dengan tantangan, hidup kami penuh dengan kesulitan. Bahkan ada banyak hal yang bisa menggoda iman kami, membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami tahu siapa yang kami percaya. Tuhan pencipta kami. Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan yang sudah mati bagi kami. Tuhan itulah akan terus menjaga kami untuk tetap setia sampai akhir. Kami yakin apa yang kami pegang ini, ketika kami tahu Injil, Injil ini akan menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan kami sampai akhir. Apapun yang kami akan hadapi, kami tahu kami punya Tuhan. Karena Engkaulah sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami. Biarlah ketika kami menjalani hari-hari kami sekarang, mungkin sekolah, di online, kuliah online, banyak hal yang kami alami begitu sulit. Kami tahu kami tetap punya pengharapan. Kami menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami. Karena kami sudah mendapatkan bagian yang terbaik. Kami rindu kami terus dekat dengan Engkau. Kami terus mengasihi Engkau. Dan kami hidup bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ku tahu yang ku percaya. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kita kembalikan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. So
Kebaktian kita telah selesai, kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi anak-anak remaja yang sungguh-sungguh tetap beriman, sungguh-sungguh tetap percaya. Sampai kita dewasa, sampai kita mengakhiri hidup kita, kita terus setia mengikut Tuhan. Amin. Kebaktian kita telah selesai, kiranya kita terus diberikan sukacita, terus diberikan semangat. Jangan lelah, jangan putus asa, terus setia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.